Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu. Hari ini kami masih bisa bersatu lewat ibadah online untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Bapa, berikanlah kami hati yang mau mengerti, dan bukakanlah pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan disampaikan lewat kakak-kakak pembina kami dapat masuk dan tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk lah Cici, Kika mau ngapain? Kika mau kemana? Kika mau pergi ke taman. Oh, jangan lupa lihat Google Maps-nya ya. Kika udah tahu kok. Nggak butuh. Nanti nyasar. Nanti pokoknya Kika buka Google Maps-nya kalau Kika nggak tahu jalan, oke? Oke. Iya. Bu, ke taman lewat mana? Lurus aja belok kanan. Bu, ke taman lewat mana? Ini ya dek, ini lurus kanan, habis itu belok kiri lagi, situ ada taman. Jangan nanya lagi ya, saya mau lari-lari lagi ya. Iya. Pasti di situ ada tamannya kok. Punya galak banget. Ini udah belok kanan tapi gak ada tamannya. Ah, gak ketemu tamannya. Telepon mami aja deh. Mami, Kika gak ketemu tamannya. Aduh, ada telepon masuk lagi. Mana lagi maskeran? Halo? Oh Mika, kenapa Mika? Mika nggak ketemu tamannya. Kan Mami udah installin Google Maps di handphonenya Mika. Mika tinggal lihat Google Maps-nya doang. Iya, dibuka ya. Oke. Ini ketemu tamannya. Adik-adik sudah lihat tadi ceritanya apa? Nah, kalian dijelaskan ya. Nah, Mama Kika memberikan Kika apa tadi? HP. Bukan untuk main, tapi untuk menjaga supaya Kika tidak salah jalan. Karena di HP ini ada peta untuk menuju ke tempat warung tersebut. Ternyata benar ya Kika yang kesasar. Karena mamanya sayang kepada Kika, dia memberikan HP ini untuk mengarahkan, dan Kika juga bisa telepon ke mamanya. Mah, bagaimana saya kesasar ini? Mama yang bisa memberi petunjuk. Jadi adik-adik, mama, papa sayang semuanya kepada adik-adik semua. Kita harus belajar taat juga kepada mama dan papa. Hari ini Kak Nelly punya loh, dikasih hadiah loh oleh anak-anak Kak Nelly loh. Coba tebak apa isinya? Dundung tahu nggak? Nggak tahu. Kak Jessica tahu nggak? Apa tuh Kak? Semuanya nggak tahu. Yuk kita buka yuk. Sama-sama. 1, 2, 3. Ternyata berisi Alkitab. Alkitab berisi firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Seperti tadi, Mama Kika mengasihi Kika. Dia memberikan HP pada Kika supaya nggak salah jalan. Demikian juga Allah adalah kasih. Bagaimana kita bisa mempunyai kasih? Kalau kita tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam firman-Nya. Wah, adik-adik, siapa yang mau dong tahu selanjutnya? Ada Allah adalah kasih. Apa sih, gimana sih Kak supaya saya tahu tentang kasih? Bunda mau tahu nggak? Mau. Kak Jessy? Mau Kak? Oke. Hanya dikasih tahu ya. Nah, kalau kita mau tinggal di dalam kasih,
Yang pertama, apa? Siapa yang tahu? Harus mengenal Allah. Cara mengenal Allah? Sering membaca setiap hari, setiap waktu membaca firman. Terus jangan membaca aja, tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Nah, yang kedua, adik-adik harus apa adik-adik? Tadi kita sudah belajar yang pertama, kita mengenal Allah, mengasihi Allah. Yang kedua, kita mengasihi sesama. Coba lihat semuanya, lihat ke mama papa, lihat ke kakak adik semuanya. Kita harus saling mengasihi. Kalau ada yang menyakiti kita gimana? Kita harus mengampuni. Kalau ada yang fitnah kita gimana? Kita juga harus mengampuni. Itulah kasih. Ya, jadi adik-adik, kita hari ini mau belajar. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Dan kita harus tinggal di dalam kasih itu. Dengan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dan yang kedua mengasihi sesama. Dan mengasihi sekeliling adik-adik semuanya. Dan yang ketiga adalah adik-adik harus segera melakukannya. Jangan lambat-lambat. Nggak enak, biarin aja deh. Ntar aja, besok aja. Tidak bisa. Harus hari ini dan sekarang juga lakukan. Kalau adik-adik ada membenci orang, adik-adik harus minta ampun. Ya, oke adik-adik. Firman Tuhan seperti ini. Kita nanti baca bersama-sama dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Kan yang dibacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasih, apa yang terjadi adik-adik? Wow, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi tandanya bagaimana kalau kita ada di dalam kasih? Tidak ada ketakutan. Takut gelap, takut hantu, enggak? Tidak. Atau takut, adik aku takut, aku kalau sendirian. Takut segalanya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mari kita belajar adik-adik semuanya. Kak Nelu juga belajar untuk tetap tinggal di dalam kasih karena Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Eternally,
Nah, adik-adik, untuk aktivitas Kega hari ini kita akan membuat heart map atau peta hati yang nantinya akan kita isi dengan hal apa aja sih yang ada di hati kita. Bahan yang kita perlukan adalah kertas HVS, kalau nggak ada boleh pakai kertas kosong dari buku tulis, dan 1 spidol atau pulpen. Kalau udah, yuk kita mulai bikin peta hatinya. Ikutin kakak ya. Pertama-tama kita gambar hati yang besar sampai memenuhi kertas. Kedua, kita akan buat kotak-kotak yang nantinya akan kita isi bersama-sama. Tapi cara bikin kotaknya agak beda nih, jadi ikutin aku perlahan-lahan ya. Ini garis yang pertama, dari ujung kiri atas hati lewat tengah sampai ke ujung kanan hati. Garis yang kedua kita buat dari sini. Nah, dari ujungnya garis kedua kita buat garis ketiga ke kanan seperti ini. Dan dari ujung garis ketiga kita tarik ke atas seperti ini. Nah, khusus untuk kotak yang ada di tengah, kakak mau kalian isi kotak tersebut dengan satu hal yang paling sering kalian pikirkan. Dan selain kotak yang ada di tengah, adik-adik boleh isi dengan hal-hal lainnya yang sering adik-adik pikirkan. Games boleh, dengerin musik boleh, menggambar, main basket, masak-masak juga boleh kak. Boleh banget, yang penting kita semua harus jujur ya ngisinya. Selamat mengisi. Nah, gimana adik-adik? Ada yang selesai belum? Atau malah ada yang masih kebingungan? Kalau ada yang masih bingung, coba lihat contoh dari punya aku ya. Nah, aku tuh sering mikirin keluarga sama teman-teman aku. Terus karena sekarang aku udah lulus dan aku udah kerja, otomatis aku mikirin juga soal pekerjaan aku. Terus aku sering main HP. Terus aku juga suka nonton film sebagai hiburan aku sehari-hari, apalagi di masa karantina ini ya, pasti bosan banget. Jadi aku juga suka masak-masak. Tapi yang pertama dan yang utama adalah berdoa dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada amin? Nah, adik-adik, kalau kita sering berdoa, kita otomatis akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan itu, setiap hari hidup kita pasti damai banget, terus senang-senang aja. Ya nggak semuanya senang-senang aja sih, tapi kalian akan jauh lebih sering bersyukur daripada orang lain yang nggak dekat sama Tuhan. Nah, kalau ini hasil dari peta hati aku. Kalau dari adik-adik kayak gimana? Adik-adik semuanya, tadi kita sudah buat aktivitas My Love Map. Adik-adik tadi sudah mendengarkan bahwa Allah adalah kasih dan kita harus tinggal di dalam kasih dengan mengenal Allah. Sekarang waktunya kita menghafal ayat semuanya. Coba buka Alkitabnya semua dan kita menghafal ayat 1 Yohanes 4 ayat 16b. Karena diulangi, 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Mari adik-adik hafalkan ayat hafalan ini. Boleh di-share ke pembina dan adik-adik juga renungkan dengan papa mama. Apa sih maksudnya yang tadi adik dengar adik-adik lakukan di dalam adik-adik? Ingat, Allah adalah kasih. Kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau melakukan firman itu di dalam hidup kami.
Kami mau tinggal di dalam kasih dan kami mau tinggal dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk kami menjadi berkat untuk banyak orang, untuk teman-teman kami, untuk orang tua, untuk semua orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kami serahkan Tuhan hidup kami, diserahkan orang tua kami, diserahkan kakak adik kami Tuhan, dan semua adik-adik yang melihat ibadah hari ini Tuhan, mau memberkati mereka dan damai sejahtera turun atas mereka, sukacita juga turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.